Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Beliana Fatati Yusuf, NIM J2102100058 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold dan denyut jantung janin, di mana pemeriksaan Leopold itu terdiri dari 4 jenis pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan Leopold 1, di mana tujuan dari pemeriksaan Leopold 1 ini untuk mengetahui usia kehamilan ibu ataupun umur janin. Kemudian pemeriksaan Leopold yang kedua ini untuk mengetahui posisi punggung bayi, apakah berada di kanan, punggung kanan atau puka, ataupun berada di punggung kiri ataupun puki. Kemudian pemeriksaan Leopold yang ketiga itu untuk mengetahui bagian terendah pada perut ibu, apakah kepala bayi sudah berada di bawah ataupun bokong bayi yang berada di bawah. Kemudian pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan Leopold yang keempat. Itu digunakan untuk mengetahui posisi terendah pada perut ibu, di mana itu nanti untuk mengetahui apakah kepala bayi itu sudah masuk di panggul ibu atau belum. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan denyut jantung janin, di mana pemeriksaan denyut jantung janin itu dengan menggunakan Leopold yang kedua. Nanti hasilnya apabila normal itu kisarannya 120 sampai 160 kali per menit. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Baik, perkenalkan Bu, saya Nadia, perawat putri yang bertugas di ruangan ini di shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Ana. Umurnya? 22 tahun. Baik, boleh saya cek gelar identitasnya Ibu? Oke, sudah sesuai ya Bu ya. Baik Bu, kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan pemeriksaan Leopold ya Bu ya, di mana pemeriksaan Leopold ini terdiri dari 4 pemeriksaan. Ada Leopold 1, di mana tujuannya yaitu untuk menghitung usia kehamilan ibu. Kemudian yang kedua ada Leopold 2 yang bertujuan untuk mengetahui posisi punggung bayi. Kemudian Leopold 3 yang bertujuan untuk mengetahui kepala bayi berada di bawah ataupun tidak. Kemudian yang keempat itu pemeriksaan Leopold 4, di mana pemeriksaan Leopold 4 itu bertujuan apakah kepala bayi itu sudah berada di panggul ibu atau belum. Nah, nanti di dalam pemeriksaannya saya memerlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak. Jika tidak ada, saya izin untuk menutup gorden dan menjaga privasi dan memakai handphone terlebih dahulu. Tutup gorden untuk menjaga privasi. Baik, ini bisa kita mulai ya Bu ya. Mohon maaf, ini kakinya ditekuk terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuka selimut. Mohon maaf Ibu. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan Leopold yang pertama ya Bu ya. Nanti tangan saya berada di tepi tulang simfisis dan saya raba sampai ditemukannya puncak dari fundus putolisnya. Kemudian saya akan mengukur dengan menggunakan pitameter ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah saya temukan dari fundus putolisnya. Kemudian saya ukur dengan menggunakan pitameter. Baik Bu, ini ditemukan hasilnya 28 ya Bu ya. Nah, untuk mengetahui usia kehamilan ibu, ini karena
tadi hasilnya 28, maka untuk menghitungnya dengan menggunakan rumus TFU sama dengan 28 dibagi 3,5. Jadi hasilnya adalah 8. Jadi usia kehamilan ibu adalah 8 bulan ya Bu ya. Nah, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang kedua, di mana caranya itu sama seperti Leopold yang pertama, tapi nanti saya akan menekan perut ibu atau meraba perut ibu dengan secara lembut ya Bu ya, untuk mengetahui posisi punggung bayi. Bisa dimulai sekarang ya Bu ya. Ini punggungnya berada di sebelah kanan ya Bu ya, buka punggung sebelah kanan. Baik Bu, ditemukan bahwa punggung bayi itu berada di sebelah kanan ya Bu ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang ketiga, di mana nanti saya akan meletakkan tangan saya di bagian hulu bawah perut ibu dan kemudian tangannya satunya di hulu atas perut ibu untuk mengetahui apakah kepala bayi itu sudah berada di bawah ataupun belum. Jika kepala bayi sudah berada di bawah, berarti itu nanti bulat dan keras. Tapi jika bulat dan lunak, berarti itu adalah bokong bayi. Kita mulai sekarang ya Bu, mohon maaf. Ini bulat dan keras ya Bu ya. Jadi kepala bayinya itu berada di bawah. Nah, kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan Leopold yang keempat ya Bu ya. Nah, ini pemeriksaan Leopold yang keempat, tadinya Ibu diluruskan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini nanti saya akan meraba dari puncak uterus hingga menuju ke tulang simfisis. Jika nanti hasilnya yang didapatkan seperti ini, berarti konvergen, berarti kepala bayi itu belum berada di panggul ibu. Tapi jika sudah seperti ini, berarti divergen, berarti sudah berada di panggul ibu. Dimulai ya Bu ya, mohon maaf Ibu. Baik Bu, karena hasilnya seperti ini, maka kepala bayi itu belum berada di panggul ibu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan denyut jantung janin ya Bu ya, dimana saya akan membutuhkan alatnya, yaitu yang pertama adalah jam tangan sebagai menikannya, kemudian ada stetoskop lainnya. Nah, ini nanti diletakkan di bagian punggung bayi ya Bu ya. Tadi kan punggung bayinya terdapat di puka atau punggung bayi sebelah kanannya ya Bu ya. Jadi nanti saya letakkan di bagian kanan, di bagian sini. Kemudian saya nanti akan mengikat tangan ibu dan nadi ibu. Saya dengarkan terlebih dahulu. Saya akan proses selama 1 menit ya Bu ya. Baik Bu, ini tadi sudah saya temukan denyut jantung janinnya adalah 120 kali per menit ya Bu ya. Bu, ini saya rapikan terlebih dahulu. Alhamdulillah Bu, ini tadi saya sudah selesai di dalam melakukan pemeriksaan Leopold, di mana pemeriksaan Leopold 1 itu didapatkan bahwa usia kehamilan ibu adalah 8 bulan. Kemudian pemeriksaan Leopold 2 itu didapatkan bahwa
punggung bayinya itu berada di sebelah kanan. Kemudian Leopold yang ketiga itu kepala bayinya berada di bawah. Kemudian Leopold yang keempat didapatkan hasil bahwa konvergen ya Bu ya. Jadi kepala bayinya itu belum berada di punggul ibu. Nah, kemudian denyut jantung janinnya itu sekitar 120 kali per menit ya Bu ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Jika tidak ada, saya rasa cukup. Jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa memanggil saya di ruang perawat atau meminta sanak saudara untuk memanggil saya ya Bu ya. Nah, sekitar 30 menit lagi saya akan kembali untuk memeriksa tanda-tanda vital ya Bu ya. Baik. Bu, saya rasa cukup. Saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.